Oh, Udah udah. kerekod Pak, udah kerekod. Yo, Mulai ya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi, warahmatullahi wabarakatuh. salam sejahtera. Pagi ini saya coba menyampaikan materi tentang belajar Pancasila, Pak. Coba tolong Pak Trio di share PPT-nya. Saya menggunakan HP ini agak ribet nih Pak kalau nge-share PPT-nya, Pak. Halo? Sudah. Sudah. Nah, yang pertama kita masuk materi belajar Pancasila. Belajar Pancasila adalah yang menggunakan dasar-dasar Pancasila, yaitu ada beberapa poin-poin yang terutama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berhak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga itu bergotong royong. Yang selanjutnya mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, itu tentang poin-poin profil belajar Pancasila yang sekarang ini memang diharuskan menggunakan profil belajar Pancasila ini dalam setiap pembelajaran. Next Pak Trio. Kita bahas yang selanjutnya yaitu beriman kepada Tuhannya Pak Trio. Halo? Ya, sudah. Halo? Terus selanjutnya Pak Trio. Nggak pindah apa? Ini sudah ini. Halo Pak? Ya, Sudah pindah itu, sudah pindah ini. cuman di HP Pak Di Yuda sini belum muncul. Nah, yang sebelumnya Pak. Oh, ditunggu aja Pak Trio, agak lambat mungkin loadingnya. Nah, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berhak mulia, maksudnya itu pelajar Indonesia yang berhak mulia adalah pelajar yang berhak yang dalam berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama, kepercayaan, serta menerapkan pemahaman tersebut ke dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi pelajar yang berprofil Pancasila itu dia tahu ajaran agamanya dan melakukan ibadah tiap hari sesuai dengan ajaran yang dianut masing-masing. Akhlak bernegara yaitu berakhlak tentang aturan-aturan negara. Jadi setiap pelajar itu harus beragamanya dan tidak akan melakukan perbuatan yang dilarang agama. Akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Itu yang tercantum dalam beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selanjutnya Pak Trio. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Maksudnya pelajar Indonesia memperhatikan budaya luhur, loyalitas, dan identitasnya dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain sehingga menimbulkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertahan dengan budaya luhur bangsanya. Jadi walaupun kita bisa mengenal budaya-budaya lain di luar negeri atau budaya luar itu masuk ke Indonesia, pelajar itu yang berkebinekaan global tidak akan melupakan kebudayaannya yang dia dapat dari lahir, dari orang tuanya atau dari nenek moyangnya. Jadi mengenal budaya seperti kalau yang di Jawa itu masih ada, kalau di masyarakat ada masih 7 bulanan, kalau orang mau melahirkan 7 bulanan, 3 bulanan, dan selainnya itu dengan adat-adat pernikahan
yang menyimpulkan kebudayaan masing-masing daerah di tempat kita. Sangat banyak di Indonesia ini budaya-budaya yang mengakar, dan itu pula yang menjadikan Indonesia itu berbineka, bermacam-macam tapi tetap satu kebangsaan. Dan poin pentingnya yaitu mengenal, menghargai budaya, kemampuan komunikasi intelektual dan beraksi secara dengan sesama, refleksi dan tanggung jawab terhadap pembelajaran pengalaman yang dimiliki oleh pelajar tersebut. Selanjutnya Pak Trio. Yang ketiga. Nah, Ya, sikap sudah. ini kita masuk yang ketiga, itu bergotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah dan ringan. Nah, itu elemen-elemen yang penting itu kolaborasi, kepedulian, berbagi. Seperti kita ini sekarang kan sedang bergotong royong nih, mengerjakan tugas bersama-sama, ini kan bergotong royong ini. Jadi saling membantu, kolaborasi, kepedulian dan berbagi. Itu sangat-sangat apa ya, ciri khas orang Indonesia itu, Pak. Orang kita saling tolong menolong gitu. Dan seharusnya kita sampai sekarang itu harus mempertahankan sikap saling gotong royong ini. Karena saling membantu, peduli dan berbagi itu saling cara-caranya saling dibutuhkan dalam bermasyarakat, Pak. Selanjutnya Pak Trio. Kita lanjut yang nomor 4 Pak Trio. Ya, sudah. Halo Halo. Pak Trio. Ya, halo. Halo. Cek. Sudah ini, Pak. Keempat. Halo. Lanjut ke 4 Pak Trio. Belum tampil ya? Belum tampil di sini. Nah, ini yang keempat itu adalah mandiri. Mandiri merupakan suatu yang bertanggung jawab atas proses hasil belajarnya. Kesadaran diri dan sesuatu yang dihadapi. Regulasi diri. Itu mandiri itu dapat melakukan kegiatannya dan bisa bertanggung jawabkan. Contohnya, jika kita melakukan sesuatu, itu ada yang mandiri, kita mengerjakan tugas-tugas itu sendiri dan bisa bertanggung jawab dengan pekerjaannya tersebut. Lanjut Pak Trio. Nah, ini bernalar kritis. Bernalar kritis itu sangat dibutuhkan kepada pelajar. Untuk bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kualitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan mengumpulkannya. Jadi bernalar kritis itu jika kita mau memperoleh sesuatu info, itu kita harus tahu dulu itu benar atau tidak. Infonya dari mana? Jangan sekali kita dapat info sekali langsung kita share. Dapat info sekali kita share, itu kadang ada berita hoaxnya. Kita harus dievaluasi dulu. Apakah info itu tersebut benar atau tidak? Itu infonya benar-benar kita dapat mengetahui itu sumbernya dari mana, dapatnya dari mana, yang meng-share siapa. Jika sudah fix itu benar, infonya benar-benar valid, baru kita boleh men-share info tersebut. Itulah salah satu contoh kita bernalar kritis. Itu yang juga harus dimiliki oleh pelajar Pancasila. Baik, sekilas dari penjelasan dari saya tentang belajar profil Pancasila.
Jika Bapak ada pertanyaan, saya buka dengan sesi tanya jawab. Silakan untuk ditambahkan. Saya buka sesi untuk tanya jawabnya. Pak, mohon izin Pak bertanya. Ya, silakan Pak. Ya, ini kan boleh dibilang profil Pancasila ini yang 6 elemen ini adalah karakter lulusan yang diharapkan satuan pendidikan, begitu Pak ya? Ya, benar. Nah, tadi salah satu elemennya adalah mandiri. Di situ Ya. penjelasan Bapak tadi kita menyadari kesadaran akan kemampuan diri sendiri itu yang bagaimana Pak maksudnya? Oh, kita menyadari diri sendiri itu maksudnya. Jadi kita kemampuan sendiri. Mampu tidak kita misalkan melakukan sesuatu. Kalau kita melakukan sesuatu, kalau kita mampu ya kita bilang mampu. Jika kalau tidak mampu, kita bilang tidak mampu. Dan bagaimana cara ketidakmampuannya itu kita meminta bantuan lah. Gimana caranya memecahkan yang ketidakbisaan kita itu. Jadi kita mandiri menilai diri kita sendiri nih, kita mampu atau tidak gitu Pak maksudnya. Oh, begitu Pak. Dan kita bisa melakukan kita bisa melakukan apakah kita mampu, kalau mampu ya bilang mampu, kalau tidak ya kita minta bantuan gimana cara menyelesaikannya itu. Begitu Pak. Ya, berarti memang kita tidak bisa langsung untuk misalnya kita disuruh rolling ke depan nih, kita belum ada kemampuan. Kita coba langsung, kita nggak tahu kemampuan diri kita. Berarti kita harus melihat dulu mungkin ya, meniru dulu. Ya, begitu, biasanya kan kalau begitu gurunya memberi contoh dulu. Nah, kalau tidak bisa memberi contoh, biasanya gurunya memberikan bantuan. Ini loh caranya begini, mengguling depan, roll depan tuh agar mudah tuh seperti ini gitu kan. Jadi dia ada keinginan gimana caranya biar kita bisa mampu melakukan roll depan gitu Pak. Terima kasih Pak atas jawabannya. Ya. Berikutnya ada yang mau tanya lagi atau menambahkan? Ya, saya bukan pertanyaan Pak Yuda, ini suatu apa ya, menarik benang merah atau kesimpulan dari profil pelajar Pancasila ini. Ya. Jadi menurut saya profil pelajar Pancasila ini sedikit berkaitan dengan literasi digital. Dalam hal apa? Dalam hal peserta didik kesehariannya menggunakan gadgetnya, gawainya. Misal ketika siswa berkomunikasi dengan guru yang siswa itu tidak punya karakter attitude yang baik, itu sering terjadi kan seperti tidak memberikan salam kepada gurunya, terus kemudian tidak menyampaikan ini kelas berapa, ini siapa, jadi ujuk langsung nyelonong langsung ke pertanyaan besok berangkat enggak gitu. Nah ini siapa? Nah itu merupakan mungkin seharusnya mulai dari sekarang guru itu menerapkan profil pelajar Pancasila dalam literasi digital gitu, seperti itu. Ya mungkin seperti itu Pak dari saya. Ya, dan tambahan Pak, jadi kita memang kehilangan karakter Pancasila itu. Jadi pelajar sekarang itu cara-caranya tata keramanya kurang Pak, gitu. Tata keramanya kurang dan kita ini yang berkewajiban untuk menimbulkan kembali. Jadi salam kepada yang lebih tua, terus rasa hormat kepada yang lebih tua itu kurang kalau sekarang itu kepada pelajar-pelajar yang sekarang. Berasa dia kalau zaman dulu kan guru itu digugu dan ditiru, tapi kalau sekarang tuh kayak ya biasa saja gitu, kayak teman sendiri sebaya gitu. Dan kebanyakan malah mereka tuh tidak menghargai gitu, tidak menghargai kita sebagai guru. Jadi kewajiban kita memunculkan lagi itu berkarakter Pancasila itu tadi Pak. Terima kasih. Luar biasa Pak jawabannya. Ya. Terima kasih dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.